Seiko versus brand baru dengan nama Sunrex. Siapa yang punya jam tangan yang lebih baik? Mencoba meranking 10 jam tangan terbaik under 10 juta, part 4. Jadi di part 4 ini gue akan milih 1 jam dari brand jam tangan Seiko dan 1 jam dari brand jam tangan baru yaitu Sunrex. Dan gue akan taruh 2 jam tangan ini di ranking top 10 yang udah gue bikin. Sejauh ini di nomor 3 ada Vario Basculan atau Vario Reversible, di nomor 4 ada Tag Heuer 3000, di nomor 5 ada Hamilton Kaki Field Military, di nomor 6 ada Tissot PRX, di nomor 9 ada Swatch X Omega, dan di nomor 10 ada Citizen Anadigi yang seri Star Wars. Yang mau lihat rankingnya langsung bisa langsung di skip ke menit. Ingat ya, list ini sifatnya fleksibel, jadi bisa ada yang naik dan bisa ada yang turun lagi. 3 disclaimer series ini buat yang baru nonton pertama kali, dicek dulu. Yang pertama, dari jam tangan brand Seiko. Jam tangan ini mungkin bisa dibilang agak curang. Kenapa? Hampir semua orang suka jam ini. Tapi di satu sisi, gue mungkin juga bisa diserang. Kenapa? Karena nanti kalian kalau tahu posisinya mungkin akan agak kecewa. Dan nanti di next part, akan ada brand Seiko lagi yang muncul. Jadi kalian wajib nonton part selanjutnya untuk mengetahui ranking berikutnya dari top 10 list jam tangan ini. Kalian pernah nggak sih mau jam tangan Submariner dari brand Rolex, tapi tabungan kalian tuh nggak bakal sampai ke area itu gitu, bahkan kalian sampai mencari modding yang mirip, bahkan sorry itu saya sampai mencari fake yang mirip. Gue yakin dari lu pada yang lagi nonton kayak gini pasti ada yang pernah berpikir ke situ. Dan kalau lu pada mau tahu, gue pun pernah di satu sisi pingin yang namanya nge-modding tapi mirip dengan jam tangan tersebut. Tapi balik lagi, gue batalkan. Kenapa? Karena esensi dari jam aslinya ketika gue makin dalam itu hilang. Model tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang mirip, tapi bisa disubstitusi. Jadi gara-gara keinginan memiliki, secara umum gampangnya adalah sports model dari brand Rolex, gue memilih jam tangan SKX 007 dari brand Seiko. Kalau kalian pikir cuman Seiko ini, ya kan, bukan Rolex gitu. Seiko itu satu-satunya brand yang berani mengklaim water resistance setinggi itu pada eranya. Kalau kalian lihat dan baca spek SKX 007, jam tangan dari Jepang yang speknya water resistant 200 meter, dan itu real water resistance-nya. Bukan kayak jam tangan yang 30 ATM, 50 ATM ngasal tulis doang. Ini real, gua rasa hanya jam itu. Kenapa? Karena ada seseorang yang dulu pernah mencoba water resistant Seiko versus Rolex, dan hasilnya apa? Sama. Sesuai spesifikasinya, dan dia pernah bilang SKX ini adalah benar-benar substitusi, bukan alternatif. Substitusi. Kalau kalian mau Submariner tapi nggak bisa tercapai, kalian bisa pilih SKX ini. Dan gue sendiri pun dulu sangat suka SKX. Khususnya kalau gue bisa dapat SKX, gue zaman dulu pikir gue pasti modding dengan warna kuning. Gue nggak mau modding mirip-mirip apa, gue akan modding sesuai yang gue mau. Karena gue suka warna kuning, gue akan masukkan esensi sama tone warna kuning ke dalam SKX gitu. Dan buat fungsinya, ingat, ini jam diver. Jadi yang ditonjolin tadi, kekuatan penyelaman dalam air. Jadi buat kalian yang punya SKX, itu sama sekali bukan hal yang perlu kalian minder, atau perlu kalian yang namanya kayak malu kalau sebelah kalian pakai Submariner. Enggak sih. Kalau kalian tahu tujuan kalian beli SKX itu apa, sama kayak orang-orang yang dulu milih handphone Xiaomi ketimbang Samsung. Pas baru muncul diejek-ejek segala macam kan, sekarang sampai punya flagshipnya sendiri. Jadi buat kalian yang punya SKX, berbanggalah. Jadi jangan yang namanya ngerendah atau merasa SKX ini kurang. Itu tadi sisi baiknya. Sekarang sisi buruknya. Yang gue benci dari SKX adalah ketika orang-orang yang baru punya SKX bilangnya gini, gue mau kayak Submariner, coba crown-nya posisinya ke atas dikit lagi. Karena buat kalian yang tahu, SKX itu posisi crown-nya ada di bawah. Kanan bawah lebih tepatnya kalau kita lihat dari depan. Dan menurut gua, crown di posisi arah jam 5 itu, yang agak miring ke bawah itu justru memudahkan kalian untuk setting waktu. Karena posisi jari kalian sadar nggak sadar, itu miring. Pada saat kalian setting waktu tuh, kalian lebih nyaman begini dibanding kalian begini. Jadi buat kalian yang bilang crown itu sisi buruk, menurut gua itu salah besar. Dan ini dia sisi buruk yang sebenarnya, yaitu build quality dari rantainya. Kalau gue punya SKX, to be honest, gue akan ganti rantainya langsung ke yang better quality pastinya. Kalau tidak, gue akan ganti ke strap. Kenapa? Karena dari dulu
rantai Seiko itu sangat tidak solid feel-nya, tapi ringan, notch. Dia membuat seperti itu mungkin tujuannya ringan, tapi personally balik lagi, gue nggak suka karena terlalu ringan, terlalu flex. Jadi seolah-olah kalian pakai jam yang renggang terus feelingnya. Oke, itu dari brand Seiko. Sekarang kita bahas brand yang baru muncul ke permukaan. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun produksi jam tangan, tapi dia adalah pabrik maklon, yaitu Sunrex.